Masa pendudukan Jepang di Indonesia. Negosiasi Jepang dengan negara sekutu untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat pada bulan Juni tahun 1941 gagal. Maka Jepang berusaha menaklukkan Asia Tenggara atas sekutu pada tahun tersebut. Jepang mulai bekerja sama dengan para pemimpin negara-negara jajahan Belanda termasuk Indonesia untuk melakukan revolusi terhadap pemerintah Hindia Belanda. Peperangan berlangsung sangat dahsyat dan lama. Akhirnya, pada sekitar bulan Maret tahun 1942, pasukan Belanda akhirnya bisa dikalahkan Jepang. Sekutu akhirnya menyerah kalah kepada Jepang dan menyerahkan Indonesia kepada kekuasaan Jepang. Inilah awal Jepang masuk ke Indonesia. Halo saudaraku, hebat sekali Jepang. Terima kasih Jepang. Jepang datang ke Indonesia dengan bangga. Mereka merasa bak pahlawan yang telah membebaskan bangsa-bangsa Asia Tenggara, khususnya negara Indonesia dari cengkraman penjajahan Belanda. Di sisi lain, bangsa Indonesia merasa senang dan bangga serta menyambut gembira kedatangan Jepang. Mereka sangat bangga dan hormat kepada Jepang atas usahanya membantu pembebasan Indonesia dari penjajahan sekutu. Untuk lebih meyakinkan bangsa Indonesia, Jepang melakukan propaganda kepada rakyat Indonesia. Di antara propaganda mereka yang terkenal adalah 3A. Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia. Mereka juga berpropaganda sebagai saudara tua bagi bangsa Indonesia. Masih banyak lagi propaganda Jepang lainnya, seperti pembentukan PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat, sebagai organisasi politik. Soekarno ditunjuk sebagai ketua dan Muhammad Hatta serta Ki Hajar Dewantoro sebagai anggota. Mereka ditugaskan oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jepang juga membentuk organisasi militer lokal yang disebut Heiho. Pasukan ini dibentuk oleh Jepang dengan tujuan untuk membantu keamanan lokal dan membantu tentara Jepang melawan sekutu. Mereka dilatih kedisiplinan dan kemiliteran. Mereka dilatih baris berbaris, cara berperang, dan menjadi tenaga kesehatan. Siap! Gerak! Hormat senjata! Gerak! Tegak! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Bubar! Jalan! Jepang juga membentuk organisasi lain yang disebut PETA, Pembela Tanah Air. Banyak tokoh yang tergabung dalam PETA, termasuk Supriyadi, Sudirman, dan Soeharto. Pasukan PETA dibentuk untuk pertahanan lokal, karena tentara Jepang banyak dikirim untuk perang Pasifik dengan sekutu. Namun,
Para aktivis kemerdekaan menganggap pelatihan militer bukan untuk mendukung kekuatan Jepang, melainkan untuk kemungkinan kemerdekaan. Hal inilah yang mendorong mereka lebih giat berlatih sekalipun berat. Baik, latihan sudah cukup. Kalian boleh kembali ke markas. Waktu terus berjalan. Pendudukan Jepang di Indonesia sudah berbeda dengan awal kedatangan mereka. Jepang mulai menunjukkan sikap ketidakada persaudaraan sebagaimana propaganda mereka selama ini. Bahkan telah kelihatan belangnya. Jepang ternyata adalah penjajah yang sangat kejam, bahkan lebih kejam dibandingkan penjajah sebelumnya, Belanda. Banyak rakyat Indonesia yang dipaksa menjadi anggota Romusa atau kerja paksa, terutama para petani. Mereka dipaksa untuk bekerja yang sangat berat, tapi mereka tidak diberikan kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Banyak di antara mereka yang kurus kering, mati kelaparan akibat beratnya kerja paksa. Aduh, capek sekali. Aku lelah. Aku sudah gak kuat lagi. Udah ingin istirahat. Pusing. Lapar. Pakaian mereka compang-camping, tampak dari muka mereka capek bekerja dan menanggung beban berat yang mereka jalani sebagai tenaga Romusa. Setelah lama bekerja, mereka istirahat sebentar sekedar untuk makan. Mereka makan nasi dari beras yang telah berkutu, bahkan tanpa lauk pauk. Mereka makan dalam satu piring bersama-sama. Dan saat mereka mulai makan, beberapa tentara Jepang mengawasi mereka, lalu datang dan melarang mereka makan, bahkan memaksa mereka untuk bekerja kembali, sambil mencambuki mereka hingga mereka kesakitan. Hei, hei! Malah makan? Dasar Indonesia bodoh! Kerja! Ayo kerja, kerja! Dasar pemalas! Namun, mereka tetap berusaha melanjutkan makan karena masih lapar dan memohon kepada Jepang agar memberikan kesempatan untuk makan. Tetapi tentara Jepang itu spontan menendang piring nasi mereka hingga tumpah. Mereka sangat ketakutan dan sedih. Akhirnya, dengan berat, mereka melanjutkan kembali pekerjaannya karena masih terasa lapar. Kekejaman penjajahan Jepang semakin bertambah dan tiada berhenti. Bahkan mereka juga merampas harta rakyat Indonesia dengan cara paksa maupun dengan tipu muslihat. Di antara tipu muslihat Jepang untuk mengambil harta bangsa Indonesia, di setiap rumah diharuskan membuat bunker pertahanan dari serangan Belanda. Dan saat Jepang membunyikan sirine, itulah tanda serangan sekutu. Setiap ada sirine berbunyi, seluruh penduduk harus masuk bunker agar aman dari serangan bom-bom tentara sekutu. Sebenarnya, sirine berbunyi agar rakyat Indonesia meninggalkan rumah mereka. Pada saat itulah tentara Jepang mengambil harta bangsa Indonesia dengan aman. Harta tersebut mereka kumpulkan untuk perbekalan tentara Jepang dalam Perang Pasifik. Ada yang dikirim ke Jepang, bahkan ada juga yang dibuang ke laut. Hal tersebut Jepang lakukan agar rakyat dan bangsa Indonesia menjadi lemah disebabkan kelaparan dan tidak punya kekuatan untuk melawan Jepang. Ketika terdengar bunyi sirine,
Mereka menjadi panik, takut, lari kocar-kacir meninggalkan harta mereka, lalu sembunyi di bunker-bunker agar selamat dari serangan sekutu dengan perasaan takut dan khawatir. Tapi kenyataan yang terjadi saat itu, muncul beberapa tentara Jepang yang mengambil harta rakyat Indonesia lalu pergi. Dasar bodoh. Mari kita bawa harta mereka. Apa ini? Buang saja. Beberapa saat setelah Jepang selesai melakukan aksi jahatnya, setelah itu Jepang membunyikan sirine kedua dan penduduk yang sembunyi mulai keluar dari bunker. Namun mereka menjadi sangat sedih dan kecewa serta menangis karena harta mereka hilang dan habis dirampas Jepang. Melihat kekejaman tentara Jepang kian hari kian meningkat. Banyak rakyat yang tewas akibat kekejaman mereka dalam kerja paksa maupun karena kelaparan dan mewabahnya bermacam-macam penyakit dan tidak adanya obat-obatan. Maka hal tersebut menggugah semangat pemuda Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia. Semua kelompok bersatu padu untuk menyatukan tujuan dan tekad untuk melawan dan mengusir Jepang serta mencapai kemerdekaan. Ada dari putra yang dipelopori Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro. Dan tokoh yang tergabung dalam peta termasuk Sudirman, Soeharto, dan Supriyadi. Mereka bersatu padu dengan rakyat untuk mengusir Jepang dari bumi Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Jepang ternyata telah mengkhianati kita. Jepang telah merugikan kita. Mari kita bersatu untuk mengusir mereka. Jepang pengkhianat Asia. Jepang penjajah Asia. Jepang harus minggat dari Asia. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! 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 Merdeka!